Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Marcelinus Yosi Surya Nugraha NIM 017, Tresya Kavila Orinceriti NIM 024, Yolanda Arliana Mustika NIM 029 akan mempresentasikan tentang ternak ikan lele yang menguntungkan. Budidaya atau ternak ikan lele. Budidaya atau ternak ikan lele adalah salah satu peluang bisnis menguntungkan yang dapat Anda manfaatkan. Lele juga merupakan salah satu ikan tawar yang paling diminati khususnya oleh masyarakat Indonesia. Menjalankan bisnis ikan lele pun tidak sulit karena ikan lele termasuk ikan yang mudah didapatkan, tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, dan cara perawatannya pun lebih mudah dibandingkan jenis ikan lainnya. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis budidaya ikan lele, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan untuk membuat bisnis ikan lele Anda berjalan dengan baik dan lebih mudah berkembang. 1. Persiapan modal. Kolam lele terpal bulat seharga 2 juta rupiah, instalasi air seharga 300 ribu rupiah, mesin pompa air seharga 400 ribu rupiah, total 2 juta 700 ribu rupiah. Biaya penyusutan setiap bulan Rp900.000. Biaya produksi yang dibutuhkan selama satu periode panen atau 3 bulan antara lain bibit ikan lele 5.000 ekor seharga Rp1 juta, pakan ikan lele 300 kg seharga Rp3 juta, obat-obatan seharga Rp200.000, total Rp4.200.000. Biaya tambahan, listrik Rp600.000, biaya penyusutan Rp900.000, total Rp1.500.000. Keuntungan selama panen. 1. Jika dalam satu kali masa panen terdapat 20% ikan yang tidak dapat dipanen, maka total ikan yang dapat Anda jual adalah 4.000 ekor. 2. Jika setiap kilogram ikan terdapat 8 ekor lele dengan harga jual Rp25.000, maka keuntungan kotor Anda mencapai Rp12.500.000. Sementara keuntungan bersih Anda, pendapatan kotor dikurang biaya produksi dan biaya lain-lain, Rp12.500.000 dikurang Rp4.100.000 ditambah Rp1.500.000 adalah Rp6.900.000. Tips kedua, persiapan kolam lele. Hal pertama sebelum memulai bisnis budidaya atau ternak lele adalah menyediakan kolam. Kolam ini dapat berbentuk tanah, terpal, maupun semen. Pastikan kolam yang Anda buat memiliki ukuran yang besar sehingga mengurangi resiko ikan lele mati karena kekurangan oksigen. Sebelum melakukan pengisian kolam, pastikan air yang diisi diberi cukup jarak sehingga ikan lele tidak kepanasan. Jika yang Anda gunakan adalah kolam dari bahan sintetis seperti terpal, serat, atau semen, pastikan Anda bersihkan terlebih dahulu menggunakan sabun. Setelah itu oles media kolam dengan irisan daun pepaya dan daun singkong agar bau dari media kolam hilang. Setelah proses pengisian kolam, Anda juga harus menunggu beberapa hari sebelum menebar bibit lele ke dalam kolam karena Anda harus menunggu proses pembentukan lumut dan fitoplankton yang dapat menetralkan air kolam agar tidak mudah keruh. Tips ketiga, pilihlah bibit unggul. Dalam pemilihan bibit pun, Anda tidak boleh asal. Anda harus memilih bibit lele unggul yang tidak sulit terserang penyakit, sehat, dan lebih besar. Bibit ikan lele yang unggul akan lebih gesit dan agresif saat pemberian makan. Ukuran lele terlihat sama serta warna sedikit lebih terang. Tips keempat, pisahkan lele ukuran besar dan kecil. Ikan lele merupakan jenis ikan kanibal atau suka memakan sesama jenis. Jadi untuk menghindari resiko kematian pada ikan lele, Anda dapat memisahkan ikan lele yang berukuran besar dengan ikan lele yang berukuran kecil. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir jika ikan lele saling memakan satu sama lain. Tips kelima, perhatikan proses penebaran bibit.
Selain memilih bibit ikan lele, Anda juga harus memperhatikan cara menyebarkan benih ikan lele. Cara menebar bibit yang baik adalah meletakkan wadah bibit pada kolam selama 15 menit hingga 30 menit dengan keadaan miring. Hal ini bertujuan agar bibit ikan lele dapat beradaptasi sendiri dan tidak stres. Kolam untuk bibit juga dibuat terpisah. Kolam bibit biasanya lebih dangkal daripada kolam ikan lele dewasa. Hal ini bertujuan agar bibit dapat dengan mudah menjangkau pakan dan pernafasan. Dalam penebaran benih, akan lebih baik jika Anda dilakukan di pagi ataupun malam hari, karena waktu tersebut ikan lele cenderung lebih tenang. Tips yang keenam, sortir ikan lele. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, Anda perlu melakukan penyortiran menggunakan bak untuk memisahkan lele berukuran besar dan kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele kecil dari kekurangan makanan karena kalah cepat dengan lele berukuran besar. Tips yang ketujuh, atur kualitas kolam. Warna air kolam yang baik bagi ikan lele adalah warna hijau, karena lele dapat bertahan hidup di air berlumpur. Warna hijau berarti banyak lumut di sekitar kolam. Air pada kolam ikan lele akan berubah menjadi merah ketika sudah dewasa dan siap panen. Meski ikan lele tidak suka hidup di air jernih, Anda juga tidak boleh memasukkan sembarang air ke dalam kolam karena Anda tidak akan tahu apakah air tersebut mengandung bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan penyakit pada ikan lele. Tips yang kedelapan, perhatikan kedalaman kolam. Air pada kolam akan berkurang karena proses penguapan, sehingga Anda harus rutin menambahkan air kolam ke posisi normal. Tingkat kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Usahakan air kolam lele Anda tidak terlalu dangkal, karena hanya akan membuat kondisi air dan membuat lele menjadi panas sehingga menyebabkan kematian pada lele. Anda juga bisa menambahkan tanaman air seperti eceng gondok atau talas ke dalam kolam. Dengan begitu, kolam akan menjadi teduh dan dapat menyerap racun dalam kolam. Tips yang kesembilan, perhatikan pakan lele. Biasanya, ikan lele harus diberikan makan 3 kali sehari, yaitu pukul 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Jika Anda menemukan ikan lele aktif dan mendorongkan kepalanya, Anda bisa memberikan waktu makan tambahan. Dalam proses pakan budidaya lele, Anda dapat menggunakan pakan jenis sentrat 781-1 yang di dalamnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan lele seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Dalam pemberian pakan, Anda juga tidak boleh melakukan secara berlebih karena dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat pakan yang mengendap dan tidak termakan oleh lele. Tips yang ke-10, pencegahan hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah produksi menurun, sehingga mempersulit keberhasilan budidaya lele. Untuk pencegahan hama, Anda dapat menggunakan penghalang agar tidak ada hewan liar yang masuk ke dalam kolam. Untuk menghindari penyakit, Anda dapat memberikan obat-obatan yang tersedia di toko perikanan. Tips yang ke-11, proses panen. Ikan lele biasanya sudah dapat dipanen setelah 3 bulan semenjak bibit lele disebar. Proses panen ikan lele dapat dilakukan dengan menyortir ikan yang layak dikonsumsi atau telah memiliki ukuran 4-7 ekor per kilogram atau sesuai dengan keinginan pembeli. Tips yang ke-12, pasca produksi. Sebelum Anda menebar bibit baru, Anda baiknya untuk membersihkan kolam untuk mengurangi kotoran atau sisa makanan ikan lele sebelumnya. Dengan membersihkan kolam, Anda juga dapat mengetahui apakah masih ada ikan lele yang tertinggal, karena jika masih ada ikan di dalam kolam dan Anda telah menebar bibit baru, maka bibit lele baru akan habis dimakan ikan lele yang siap panen tersebut. Tips terakhir,
Pemasaran dan promosi ikan lele. Anda dapat menjual dengan harga per kilogram ke warung-warung makanan. Jika kualitas lele Anda sudah baik, Anda akan menjadi pemasok ikan lele terhadap warung-warung makan tersebut. Anda juga dapat mempromosikan hasil budaya ikan lele kepada keluarga, saudara, tetangga, dan teman Anda. Gunakan juga digital marketing agar usaha Anda semakin berkembang. Selanjutnya, sebelum memutuskan untuk memulai bisnis ternak lele, kami akan menjelaskan apa saja yang menjadi keuntungan menjalankan bisnis ternak lele. Keuntungan memulai bisnis ternak lele yang pertama, memiliki pangsa pasar luas. Lele merupakan salah satu ikan paling populer di masyarakat Indonesia. Ikan lele biasanya disajikan menjadi pecel lele, sambal lele, lele bakar, dan sebagainya. Dengan banyaknya kreasi makanan berbahan dasar lele, membuat lele memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Lele juga biasa menjadi sajian masakan di warung makan hingga restoran. Hal ini tentu memudahkan Anda dalam memasarkan ikan lele. Ikan lele juga merupakan ikan favorit masyarakat Indonesia. Dagingnya yang padat dan lembut, yang disajikan dengan cita rasa yang gurih. Selain itu, kandungan protein pada ikan lele juga sangat tinggi, sehingga begitu disukai banyak orang. Dengan begitu, permintaan ikan lele pada bisnis Anda itu akan meningkat setiap harinya. Yang kedua, perawatan relatif mudah. Anda tidak perlu memberikan perlakuan khusus dalam merawat atau membudidayakan ikan lele, karena ikan lele termasuk ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya, baik di kolam tanah, semen, atau terpal. Dimanapun tempat tinggalnya, ikan lele mampu bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini tentu dapat meringankan pekerjaan Anda, bukan? Akan tetapi, Anda harus rutin untuk memberikan mereka makan agar dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, tahan penyakit. Beberapa jenis ikan yang dibudidayakan biasanya rentan terhadap serangan penyakit, namun tidak bagi ikan lele. Ikan lele terkenal akan ketahanannya terhadap serangan penyakit dan memiliki ketebalan tubuh yang baik. Anda akan jarang menemukan ikan lele mati akibat serangan penyakit karena ikan lele telah dilindungi oleh lendir di bagian tubuhnya. Yang keempat, daya tahan kuat. Selain tahan terhadap serangan penyakit, ikan lele juga memiliki daya tahan hidup yang kuat. Ikan lele itu dapat hidup di berbagai kondisi, bersih, kotor, maupun tercemar. Dengan daya tahan hidup yang kuat, maka resiko kerugian karena ikan lele yang mati itu menjadi rendah. Meski begitu, Anda tetap harus menjaga dan memperhatikan kebersihan kolam saat ikan lele itu masih dalam kondisi benih. Karena ketahanan ikan lele akan meningkat berdasarkan ukuran dan bobotnya sendiri. Yang kelima, cepat panen. Selain perawatannya yang mudah, ikan lele juga dapat dipanen dengan waktu yang singkat. Anda tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk memanen lele. Biasanya ikan lele sudah siap panen dalam jangka waktu 3 bulan sejak benih ditebar. Dengan waktu panen lele yang lebih singkat, modal yang Anda tanam pun juga lebih cepat kembali atau cepat balik modal. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan peternak tertarik untuk memulai bisnis ternak lele. Sebelum mengakhiri presentasi dari kami kelompok A, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah informasi
bagi teman-teman semua jika ada yang berminat dalam bisnis ternak lele. Sekian dan terima kasih. See you.